Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Seperti yang sudah saya bilang bahwa saya sampaikan minggu kemarin bahwa kita di pertemuan ini ada partnya ya. Untuk activity diagram itu ada part 2, di mana part 2 ini sebetulnya hanya studi kasus saja yang saya paparkan di sini. Nah, dari beberapa studi kasus ini nanti kan kamu akan terbuka bagaimana cara membuat activity diagram. Nah, di part 1 kemarin activity diagramnya adalah rekap absen ya dan gaji di SMP. Nah, yang di part 2 ini adalah langsung ke proses bisnis ya. Proses bisnis yang kemarin itu adalah sistem informasi biasa, rekap gaji, rekap absensi dan gaji. Kalau yang di sini kita ke proses bisnis ya. Proses bisnis pelayanan pelanggan pada perubahan daya di PLN. Di PLN ini kan ada kadang perubahan daya ya. Jadi dari 900 ke 1300 misalkan ya. Wattnya. Nah, di sini untuk kegiatannya apa yang harus dilakukan jika ada soal yang seperti ini ya. Soalnya biasanya lebih panjang kalau sistem informasi ya kan. Baru pendaftaran pertama adalah pendaftaran perubahan daya. Kalau kita mau perubahan daya kan daftar dulu, apapun yang kita lakukan pasti daftar dulu ya. Konsumen datang ke kantor PT PLN Persero dengan membawa fotokopi KTP, kwitansi pembayaran rekening bulan terakhir, kemudian diserahkan bagian pelayan pelanggan. Banyak cerita di sini, sampai disampaikan lain di sini adalah satu rangkap untuk pelanggan sebagai tanda bukti, lainnya disimpan oleh bagian pelayanan pelanggan, diteruskan supervisor untuk proses persetujuan. Jadi kata-kata yang ada di sini, narasi yang ada di sini itu harus dicermati dulu, jangan langsung buat, dicermati dulu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita list. Kalau saya biasanya di list dulu ya. Pertama bawa fotokopi KTP, baru kwitansi pembayaran ya. Baru di sini setelah kwitansi pembayaran apa yang harus dilakukan lagi? Oh, di situ ada pegawai, kita list ada pegawai pelayanan. Yang kedua adalah kita sebagai konsumen ya, pasti kita ada konsumen ya, kita sebagai konsumen pasti konsumen harus ada. Setelah diinput maka cetak formulir pendaftaran ya, ditandatangani oleh pelanggan ya. Pelanggan itu kita yang mau melakukan pendaftaran perubahan daya. Baru yang kedua adalah yang di sini. Nah, di sini adalah gambarnya. Ini adalah gambar diagram pendaftaran perubahan daya. Yang pertama adalah di sini ada pelanggan, pelayanan pelanggan, ya. Di sini ada supervisor pelanggan karena di sini tadi disampaikan bahwa ada supervisor, baru pelanggan, ya, baru pelayanan pelanggan, ya. Nah, pelayanan pelanggan siapa ya? Pasti administrasinya. Tapi bukan berarti di sini ditulis administrasi. Apa kedatangan apa soalnya? Sesuai dengan kedatangan itu. Misalkan dari soalnya ada di sini pelayanan pelanggan ya, pelayanan pelanggan. Jangan kamu ganti atau diganti dengan administrasi. Itu sudah miss ya. Nanti miskomunikasinya udah nggak jelas karena ini sistem informasi itu yang diberikan sama. Misalkan itu polisi ya, yang menangani itu polisi iya, yang menangani polisi iya, tapi dia di situ polwan. Nah, agak rancu, memang sama ya, polwan sama polisi sama. Yang polwan lebih spesifikasi adalah polisi wanita. Nah, yang betul yang mana? Kedatangannya, siapa yang datang? Polwan ya, berarti polwan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan kedatangan dari proses itu atau dia soalnya ya. Proses sistem informasinya bagaimana? Baru yang selanjutnya adalah di sini pelanggan. Di sini ada start ya. Baru memberikan fotokopi KTP dan rekening listrik sesuai dari soalnya tadi. Baru menerima fotokopi, input data, seterusnya kemari, baru ke sini menerima kegiatan. Jadi kegiatan yang ada di sini ini adalah kegiatan pelanggan ya. Sama kayak flowchart, makanya dari awal kan mirip dengan flowchart ya. Kegiatan di sini adalah kegiatan yang di aktor yang di sini. Kegiatan yang di aktor di sini adalah yang di tengah.
APV itu adalah SPV itu adalah supervisor, itu adalah hanya menerima formulir pendaftaran. Selesai. Nah, itu dia ya. Jadi harus urut pelanggan, pelayanan pelanggan, SPV pelayanan misalkan. Apa yang dilakukan di pelanggan mirip flowchart ini aja. Pelayanan pelanggan ini aja. SPF ini aja. Gitu ya. Nah, baru selanjutnya persetujuan perubahan daya. Nah, di sini ya. Jika persetujuan perubahan daya, kegiatannya di sini rangkap formulir pendaftaran yang disimpan begini. Sedangkan rangkap yang kedua disimpan oleh bagian pelayan yang ceritakan di sini, memberikan formulir pendaftaran pelayanan pelanggan yang pertama, supervisor, baru di sini pelanggan. Ya, tergantung kegiatannya. Apakah boleh pelanggan di sini? Boleh, disesuaikan, cocok nggak gambarnya? Boleh. Apakah SPF boleh di sini? Boleh. Tapi sesuaikan, cocok nggak? Pertama kan disimpan di pelayanan pelanggan, pasti pelayanan pelanggan di sini. Ya kan, bukan awal, ini bukan kegiatan awal ya, ini sudah persetujuan perubahan daya. Yang tadi masih pendaftaran kan diawali dari pelanggan ya. Kalau persetujuan sudah di pelayanan pelanggan, sudah yang di sini ya. Nah, baru SPF, SPV pelayanan menerima formulir pendaftaran dan seterusnya, baru pelanggan menerima surat persetujuan ya. Ini disesuaikan dengan contoh dari studi kasusnya, dibuat surat jawaban persetujuan kemudian ditangani oleh supervisor. Lalu di sini persetujuan ditandatangani ya, nanti ada di sini juga ditambahkan ditandatangani persetujuan dan segala macam, sesuaikan dengan studi kasusnya. Lalu ke bawah lagi perjanjian jual beli tenaga listrik, inilah dia ilustrasinya atau narasinya. Setelah pelanggan menerima surat jawaban persetujuan dari PT PLN, maka si pelanggan akan datang ke kantor PLN segala macam. Baru surat perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut juga ditandatangani oleh manajer. Nah, apa yang harus ada di sini? Pasti manajer, SPV, pelanggan. Apakah di sini ada disampaikan pelayanan pelanggan? Tidak ada. Yang ada yang dilibatkan adalah di sini adalah SPV ya, supervisornya, manajer sama pelanggan ya. Nah, gitu harus diilustrasikan sendiri, walaupun di sini SPV pelayanan mungkin dia tidak langsung dilihatkan di sini ya. Tapi harus tahu nih, kalau dari manajer itu pasti harus dari supervisor. Gak mungkin di bawah supervisor yang menyerahkan, atau dia pelayanan pelanggan tadi. Gak mungkin administrasi yang menyerahkan langsung ke manajer. Karena apa? Ada di sini SPV-nya, pelayanan ya. Jadi kamu bisa berkreasi, membuat diagram sesuai dengan alurnya. Berkreasi boleh tapi sesuai dengan alurnya. Baru di sini pembayaran setelah menangani surat perjanjian segala macam ya. Ada loket, di sini ada loket pembayaran daya. Pelanggan akan mendapatkan kwitansi, baru ditutup di sini bahwa si pelanggan telah melaksanakan kewajibannya. Nah, jadi apa kegiatannya yang ada di sini? Kegiatannya yang ada di sini adalah di sini kegiatan yang ada di sini itu ada 4 ya. 1 2 3 4. Nah, jadi ada 4 diagram, activity diagram gitu ya. Ini perintah kerja. Oh ya, di sini ada perintah kerja. Saat ini pelanggan membayar kewajibannya, maka kerja terbit siap dicetak. Nah, ini cetak. Jadi di sini ada kegiatan si pelanggan, baru di sini ada pergantian MCB ya, atau untuk pelaksanakan pergantian MCB. Dia di sini pelaksana, ini bagian penyambungan. Penyambungan itu yang tukang nyambungkan untuk dia kabelnya. Untuk kabel untuk penambahan daya. Baik, di sini ada nanti studi kasus. Mungkin ini studi kasusnya akan saya kasih nanti di pertemuan minggu depannya. Jadi disiapkan ya. Jadi disiapkan, ini bisa banyak ini gambarnya. Latihannya ini dicoba di rumah, mana tahu ya. Mana tahu nanti akan saya kasih untuk tugas di minggu depan karena ini cukup banyak ya. Ini latihan studi kasus, activity diagram, ada koperasi,
Ada lagi di sini kredit, ada setiap bulan anggota, banyak kegiatannya ya. Ada koperasi ini, koperasinya seperti ini, simpan pinjam, baru ini bagian kredit, baru di sini membayar angsuran, akhir bulan kredit selalu membuat laporan. Jadi ada 4 kegiatan. Yang kedua, soalnya adalah di sini PT ini PT Nusantara ya, bergerak dalam bidang penjualan tunai barang-barang elektronik. Nah, di sini ada pemesanan barang, pembuatan kwitansi, pembuatan laporan. Nah, silakan dipelajari, mana tahu nanti ini untuk kegiatan tugas minggu depan. Memang saya mau buat untuk tugas minggu depan, mana nanti yang saya pilih harus dikerjakan. Baik, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.